Salam YouTuber pemuda. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan cara setting channel YouTube agar banyak penonton, subscriber, monetisasi, dan mendapatkan uang. Sebagai YouTuber, kalian harus setting channel YouTube kalian sesuai dengan persyaratan dari YouTube supaya bisa mendapatkan banyak penonton, banyak subscribe, dan mendapatkan uang dari YouTube. Settingan ini juga bertujuan supaya nantinya channel YouTube cepat mendapatkan subscriber dan penonton, atau 1000 subscriber dan 2000 jam tayang. Bagaimana cara agar YouTube kita banyak yang nonton? Bagaimana agar subscriber banyak? Dan kenapa channel YouTube saya tidak muncul di pencarian? Oke guys, ikuti saya. Oke guys, pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi YouTube-nya. Nah, di sini kita mencari video yang harus kita setting. Contohnya di sini saya akan mengambil contoh video saya dengan judul animasi belajar anak-anak. Nah, yang pertama untuk men-setting video kita sebelum kita upload, kita cari YouTube Studio. YouTube Studio ini bisa diinstal ataupun lewat browser. Jadi di sini saya akan mencari di browser. Nah, kenapa kita harus men-setting video dari YouTube Studio? Jadi di YouTube Studio ini segala jenis settingan akan muncul di sini. Dan di YouTube kita yang sudah ada tadi, itu tidak semua settingan di situ. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di YouTube Studio dan ini tampilannya berbentuk desktop atau berbentuk komputer. Jadi pertama-tama kita mencari video yang mau kita setting tadi. Nah, di sini. Untuk langkah pertama yang harus kita setting terlebih dahulu yakni judul dan thumbnail. Kenapa kita harus utamakan judul dan thumbnail ini? Karena calon penonton kita nantinya yang akan pertama kali dia lihat adalah judul dan thumbnailnya. Jika thumbnail kita menarik, maka calon penonton kita akan mengklik video kita nantinya dan akan mensubscribe-nya. Nah, langkah selanjutnya yakni mengisi deskripsi, dimana di dalam diisi deskripsi ini kita harus menjelaskan atau memberikan keterangan tentang video kita, apa isi dari konten atau channel kita di dalam video itu. Seperti contohnya ini animasi kartun bergerak anak-anak belajar sambil bermain. Nah, di deskripsi ini kita harus menampilkan atau memberikan kata kunci supaya nantinya ketika calon penonton mencari judul seperti ini, video kita akan muncul. Untuk kata kuncinya seperti di baris atau paragraf pertengahan ini, animasi belajar anak-anak, satu kata kunci, kartun belajar anak-anak, dua kata kunci, dan seterusnya. Jadi di deskripsi kita harus memberikan penjelasan tentang video kita dan memberikan kata kunci supaya nanti ketika calon kita mencari judul yang serupa dengan video kita, maka video kita akan tampil dan akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada dijelaskan video ini ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Jadi apabila video kita adapun channel kita yang berisi tentang
anak-anak atau ditargetkan untuk anak-anak, maka kita memilih ya yang ini, ya video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, jika video kita tidak dibuat untuk anak-anak ataupun target kita bukan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, seperti video-video histori, sejarah, dan perjalanan, maka itu kita buat tidak untuk anak-anak. Nah, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini dia menampilkan tab tag, di mana tag dapat berguna jika penonton sering salah mengejar konten video Anda. Jika tidak, tab tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Oke, jadi guys, di kolom tag ini, jika kita tidak mengisi kolom tag ini, maka video kita tidak akan muncul di video pencarian orang atau calon yang akan menonton. Jadi di tag ini akan memudahkan calon penonton kita menemukan video kita nantinya. Jadi kita harus membuat tag sebanyak-banyaknya ataupun kata kunci sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pada bagian bahasa dan sertifikasi teks, di sini ada bahasa video. Oke, jadi bahasa video kita harus menggunakan sesuai domisili kita, tidak boleh domisili orang. Kenapa kita harus menyesuaikan bahasa video kita? Karena yang akan menontonnya nanti itu akan sesuai domisili kita. Contohnya kita di Indonesia, maka kita buat di Indonesia. Yang kedua, bahasa judul dan deskripsi. Di sini kita harus membuat bahasa Indonesia juga, karena bahasa video kita adalah bahasa Indonesia. Nah, seterusnya kita scroll ke bawah. Ada bagian kategori ini. Jadi apabila video Anda adalah sebuah film, animasi, ataupun berbentuk politik, maka kita harus menyesuaikan. Contohnya video saya tadi adalah animasi kartun, maka saya akan membuatkan kategorinya adalah film dan kartun. Jika video Anda nantinya contohnya seperti game atau game yang terbaik. Selanjutnya kita scroll ke atas lagi. Pada bagian samping kanan ada lagi di sini bagian-bagian visibilitas, pembatasan, subtitle, layar akhir, dan kartu. Jadi di sini ketika kita men-setting video kita tidak boleh, atau kita terlebih dahulu menggunakan pribadi, biar nantinya video kita dapat optimal ketika ditonton oleh calon penonton kita. Jadi ketika kita men-setting video kita, maka kita harus visibilitasnya harus pribadi dulu sebelum kita sebarkan ke publik. Nah, di sini untuk layar akhir ini, bagian yang keempat ini, di sini bisa kita taruh video-video lain, video-video kita, atau untuk mempromosikan video-video kita di akhir video ataupun di channel ini. Nah, pada bagian keempat ini ada layar akhir dan kartu. Jadi layar akhir ini adalah mempromosikan video kita yang lain. Ketika video ini mau habis atau di akhir video ini kita bisa mempromosikan video-video kita yang lain. Untuk kartu ini juga seperti itu, kita bisa mempromosikan video yang lain dengan judul, kita memberikan judul video kita di video yang akan kita upload ini. Oke guys, itulah tadi cara men-setting video yang akan kita upload ke YouTube. Terima kasih. Mudah-mudahan
video yang saya berikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan bisa sukses di YouTube. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya. Salam YouTuber muda. Subscribe to my channel.